Ya, terima kasih teman-teman Del semuanya. Jadi saya kira kunci keberhasilan penanganan pandemi COVID yang kami lakukan sejak bulan Juli lalu adalah kita melakukannya berbasis data, berbasis pengetahuan dan menggunakan teknologi. Dan nanti saya akan sampaikan juga bagaimana kita juga melakukan monitoring dan evaluasi yang ketat ketika kasusnya pun sudah pada level yang rendah. Nah, sebagai contoh saya kasih beberapa ilustrasi ya. Ketika kita melakukan PPKM, kita melakukan monitoringnya itu menggunakan indikator-indikator big data. Ya, ini ada Facebook Mobility, ada Google Traffic. Kemudian kita juga memantaunya melalui intensitas cahaya lampu di malam hari yang dipantau dengan satelit NASA dan NOAA gitu ya. Jadi 3 indikator inilah yang kemudian bisa kita pakai untuk memantau secara akurat pergerakan masyarakat dan mobilitas masyarakat selama PPKM. Jadi saya kasih ilustrasi ya. Jadi misalkan dengan Google Traffic itu kita bisa memantau pergerakan kendaraan ya. Jadi kita pantau 4 jalan utama di kabupaten kota, tingkat kepadatannya seperti apa. Nah, dengan Google Traffic kita bisa lihat efektivitas dari penyekatan-penyekatan yang dilakukan oleh polisi misalkan gitu kan. Dan kita lihat tuh selama penanganan PPKM angkanya turun drastis di Google Traffic. Nah, tapi kemudian dengan Facebook Mobility kita juga bisa memantau pergerakan di level komunitas yang lebih kecil. Jadi yang kita pantau ketika itu misalkan ketika Google Traffic-nya sudah turun cukup dalam, tapi Facebook-nya nggak turun sedalam Google Traffic. Artinya masyarakat tuh masih nongkrong-nongkrong di rumahnya gitu kan, dengan tetangganya mungkin ngopi-ngopi di mana gitu kan. Nah, kemudian kita akhirnya berinstruksi lah kepada para polisi, para dandim gitu ya, untuk tidak hanya sekedar melakukan penyekatan, tetapi melakukan patroli juga di lapangan gitu kan. Masuk ke pemukiman, memastikan masyarakat itu tetap di rumah gitu ya, tidak melakukan aktivitas di luar. Dan bahkan dengan menggunakan citra satelit, jadi kita bisa pantau lampu di malam hari. Jadi semakin terang suatu daerah itu artinya kan orang beraktivitas ya, melakukan aktivitas. Semakin terang suatu daerah, kita bisa secara pinpoint, secara akurat menentukan, memberitahu kepada polisi daerah mana nih yang harus mereka cek untuk memastikan orang-orang bisa stay di rumah gitu kan. Dan akhirnya kita juga melakukan semacam analisis statistik untuk bisa tahu berapa banyak sih sebenarnya kita butuh menurunkan mobilitas. Dan ketika itu kita dapat sekitar 15-20%. Dan inilah yang kemudian kita sampaikan secara rutin kepada para kabupaten kota. Dan kalau ada yang belum mencapai, kita pasti akan berikan teguran. Jadi kita selalu monitor secara ketat tiap hari. Dan melalui kebijakan ini akhirnya kita bisa menurunkan mobilitas dan ujung-ujungnya kasus COVID juga bisa kita turunkan secara signifikan. Ya betul, jadi teman-teman Del pasti biasanya kan mikirnya Facebook hanya untuk sosial media aja gitu ya, Google untuk searching aja gitu ya, betul. Google Traffic cuma gimana kita bisa melihat dari satu titik ke titik lain ya. Tetapi dengan teknologi kita juga bisa pakai data-data Facebook maupun Google untuk pembuatan kebijakan. Dan contohnya ini saya bisa sampaikan adalah penanganan pandemi COVID-19. Jadi saya bisa sampaikan tadi pastinya ada data-data yang kami olah sebagai tim teknis ya, kemudian kami sampaikan ini kepada Pak Menko sebagai koordinator PPKM Jawa Bali, dan kemudian Pak Menko ini yang kemudian akan menyampaikan dalam rapat-rapat. Kita secara rutin melakukan rapat koordinasi dengan seluruh gubernur, seluruh bupati, wali kota di Jawa Bali gitu ya. Bahkan di awal-awal pandemi saya kira itu bisa rapat sampai 4-5 kali gitu ya untuk melakukan pengambilan keputusan. Namun sekarang dengan situasi yang semakin terkendali, rakor-rakor ini biasanya kita lakukan seminggu sekali. Dan kita selalu ada ratas yang dipimpin oleh Pak Presiden setiap minggu di hari Senin. Dan disinilah keputusan-keputusan itu dibuat berdasarkan data-data yang kita pantau selama seminggu kemarin. Ya, untuk menghadapi Nataru nih, yang pertama kita sangat berhati-hati ya. Jadi kita menggunakan pendekatan yang kita sebutnya sebagai forward looking gitu. Jadi kita melihat ke depan. Kalau kita lihat pengalaman tahun lalu jelas ya, ketika terjadi Nataru, mobilitas akan meningkat, dan pengalaman tahun lalu kita juga lihat akhirnya kasus juga mengalami peningkatan. Nah, ini yang kita coba antisipasi ke depan gitu kan. Nah, caranya gimana gitu kan. Yang pertama yang kita coba kejar adalah vaksinasi harus kita
bikin tinggi gitu ya, bikin kalau bisa sampai 80% dosis 1, dosis 2 kalau bisa mencapai 60% di akhir tahun. Tetapi yang paling penting juga ada lansia gitu ya. Jadi ketika vaksinasi bisa tinggi, otomatis meskipun orang itu terkena COVID, resiko mereka terkena gejala berat ataupun meninggal jadi relatif kecil kan. Jadi kita relatif confidence lah ketika vaksinasinya tinggi. Ini yang kita kejar. Kemudian yang kedua ada namanya testing dan tracing nih kalau dari segi epidemiologi. Jadi dengan testing dan tracing yang kuat, kita bisa identifikasi nih mana yang mengalami positif, kemudian kita cari orang-orang yang melakukan kontak erat sehingga kita bisa segera isolasi gitu kan. Nah, ketika testing dan tracingnya kuat, meskipun masyarakat melakukan mobilisasi nanti di Nataru, kita tetap confidence kasusnya masih bisa kita tekan gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga berikutnya tentu ketika akhirnya strategi 1 dan 2 ini relatif mungkin tidak bisa kita capai, kita juga coba menahan laju mobilitas masyarakat gitu ya. Caranya seperti apa? Kita juga akan coba perketat lagi nih penggunaan Peduli Lindungi dan protokol kesehatan. Kita akan evaluasi, kita akan monitor kerumunan-kerumunan yang ada di masyarakat. Kami akan upayakan tidak akan ada kerumunan masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan. Nah, jadi 3 strategi ini adalah 3 strategi utama yang akan kita coba dalam beberapa minggu ke depan untuk memastikan tadi aktivitas menjelang Nataru tidak mengalami pelonjakan kasus. Nah, seandainya 1, 2, dan 3 ini kita evaluasi masih dirasa kurang, nah nanti kita akan coba evaluasi dari sisi mobilitasnya. Sebenarnya kan agak sulit juga ya menahan orang untuk pergi selama Nataru gitu kan. Tetapi ketika akhirnya 1, 2, dan 3 kita rasa masih belum mencapai standar yang kita inginkan, ada kemungkinan kita juga akan memperketat mobilitas masyarakat dengan mengatur aturan perjalanan lebih ketat daripada yang ada sekarang. Ya, saya kira untuk penanganan pandemi COVID-19 ke depan gitu ya, kita pinginnya tetap terkendali, karena ketika situasi terkendali, ekonomi pun bisa berjalan dengan lancar gitu ya, ekonomi kita bisa pulih lebih kuat. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Mbak pembawa acara, Riri, Pak. Oh, Mbak Riri ya, sorry, Iya, Pak. Mbak Riri. Jadi yang paling penting yang saya ingatkan kepada teman-teman Del adalah tadi selalu perhatikan protokol kesehatan, selalu jalankan protokol kesehatan dengan ketat. Jangan lupa gunakan selalu Peduli Lindungi gitu ya. Jadi ketika masuk kafe, restoran atau mall, meskipun penjaganya nggak mengingatkan, kalian harus tetap men-scan tuh namanya barcode Peduli Lindungi. Karena dengan 2 inilah kita bisa secara bersama-sama melindungi diri kita dari kasus atau dari penyebaran kasus COVID-19 yang lebih besar.